Ciri dari seorang kekasih Allah adalah istiqomah. Dan orang yang istiqomah itu derajatnya lebih hebat daripada 1000 karomah. Ada 4 syarat agar supaya bisa istiqomah. Harus mikir, ya Allah, masuk surga ya Allah satu atap sama Rasulullah. Sholawatnya berapa? Jadi kalau pengen dekat dengan Rasulullah SAW di hari kiamat, sholawatnya yang banyak. Jadi Salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. berbicara istiqomah, istiqomah ini adalah hal yang besar, hal yang agung. Ciri dari seorang kekasih Allah adalah istiqomah. Dan orang yang istiqomah itu derajatnya lebih hebat daripada 1000 karomah. Al istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih bagus daripada 1000 karomah. Agar supaya bisa istiqomah di dalam segala aktivitas, terkhususnya membaca sholawat, ini bagaimana Pak Ustadz? Ada 4 syarat agar supaya bisa istiqomah. 1. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoalah kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Allah, bimbing kami untuk bisa istiqomah dalam segala aktivitas kebaikan. Ya Allah, bimbing kami untuk bisa istiqomah membaca Al-Quran. Ya Allah, bimbing kami untuk bisa tahajud dengan istiqomah. Ya Allah, terus ngadu kepada Allah. Nanti akan dikirim oleh Allah istiqomah. Baik, kemudian yang kedua adalah jangan melanggar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pelanggaran yang kita lakukan kepada Allah itu akan menjadikan hati kita kotor. Di saat hati kita kotor, maka keistiqomahan akan terputus. Orang itu tidak istiqomah karena hatinya kotor. Lah, hati kotor itu pancaran dari anggota dohir melakukan maksiat. Maka sebisa mungkin, jika memang ada kemaksiatan yang pernah kita lakukan, maka hendaknya segera tobat, agar supaya hati ini tidak kotor. Karena siapapun yang melakukan maksiat, maka itu akan memberi satu titik warna hitam di dalam hatinya. Hati itu ibarat kertas yang putih. Kalau dia melakukan maksiat, maka nongol satu titik, satu kemaksiatan, satu titik warna hitam. Kalau sehari dia melakukan 100 maksiat, berarti satu titik warna hitam di dalam hatinya. Keistiqomahan itu kan muaranya semangat itu di dalam hati. Loh, kalau sudah hatinya kotor kayak gitu, nggak ada semangat, sehingga dia tidak akan istiqomah. Maka jaga anggota tubuh kita agar supaya tidak bermaksiat. Kalau bermaksiat, segera tobat kembali kepada Allah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, agar supaya bisa istiqomah, berkumpul dengan teman-teman yang semangat. Berkumpul dengan teman-teman yang semangat. Jangan berkumpul dengan teman yang malas. Kalau ente pengen istiqomah membaca sholawat, maka cari teman yang rajin membaca sholawat, kebawa nanti. Kalau ente pengen rajin membaca sholawat tapi kumpul sama teman yang suka morekan, ngobrol terus, nggak bakal baca sholawat, akhirnya jadi ngobrol terus. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, harus ada target. Agar supaya bisa istiqomah harus ada target pencapaian. Targetku di bulan ini, Rabiul Awal ini, saya harus membaca sholawat 50.000 kali. 50.000 bagi 3 berarti berapa? 50.000 bagi 30 berapa? 18? Berapa berarti? 50.000 dibagi 3 berapa? 15? Hah? 8? 16? 16 berarti 1.600. Ya, 1.600 sehari. Ya kan? 1.600 sehari. Berarti kamu baca sholawat 1.600. Kalau memang ternyata ada target 50.000. Tapi permasalahannya kalau nggak ada target, maka akhirnya kalau kelewat baca sholawat, akhirnya nggak mau ngontok. Pokoknya saya bulan Rabiul Awal ini pengen istimewa. Saya pengen ada nilai di hadapan Rasulullah. Makanya saya harus membaca sholawat 50.000 kali. Berarti sehari targetnya 1.600 sholawat. Kalau esoknya kelewat, maka ia akan mengkodok 1.600 kali 2. 3.000? Berapa? 3.200. Nah, seperti itu. Itu biar bisa istiqomah. Kalau nggak ada target,
Kalau ibadah nggak ada target, nah kayaknya merasa lebih, padahal nggak dapat. Kayaknya merasa lebih, padahal tidak ada dapat. Maka biasa kayak gitu. Pak Ustadz, saya bulan Rabiul Awal ini pengen khatam sebulan 5 kali. Berarti kamu setiap hari baca Al-Quran. Tapi kalau nggak ada target, maka nggak dapat. Nah, jadi agar supaya istiqomah itu hendaknya ada target. Targetmu di bulan ini apa? 10.000 sholawat, 100.000 sholawat, ya, 1 juta sholawat. Nah, ini Masya Allah. Yang paling banyak sholawatnya kepada Nabi Muhammad SAW, paling dekat kedudukannya nanti di hari kiamat. Ya. Inti itu kalau doa itu harus mikir, ya Allah, masuk surga ya Allah 1 atap sama Rasulullah. Sholawatnya berapa? Jangan buku angkat-angkat tangan, ya memang bagus, tapi kan harus tahu diri. Jangan sampai angger ngomongnya tapi ternyata kenyataannya nggak ada. Ya. Jadi kalau pengen dekat dengan Rasulullah SAW di hari kiamat, sholawatnya yang banyak. Jadi biar istiqomah membaca sholawat dengan 4 hal tadi itu ya. Wallahu a'lam bishawab.